secara jelas dan detail bagaimana substansi dari Perkab BKN nomor 3 tahun 2023. Nah, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan yang perlu kita pahami bersama, kami nanti akan menyampaikan perspektif kebijakan jabatan fungsional yang ada di Provinsi Jawa Timur. Yang perlu kita pahami bersama, Bapak Ibu sekalian, bahwa secara substansi, fungsi PNS adalah sebagai pelaksana kebijakan, sebagai pelayanan publik dan perekat NKRI. Jabatan fungsional ini merupakan pilihan dalam proses pengembangan karir ASN di samping jabatan struktural. Nah, tentunya jabatan fungsional ini dituntut untuk memiliki keahlian, keterampilan secara spesifik dan mandiri. Yang kita perlu perhatikan di sini adalah selama 3 tahun ini ada sebuah perubahan yang sangat signifikan dan sangat cepat terkait dengan bagaimana tata kelola jabatan fungsional. Ya, ini ada Permenpan nomor 1, Perkab BKN nomor 3, Perkab BKN nomor 4 terkait dengan jabatan fungsional. Nah, ini menjadi sebuah tantangan yang harus kita persiapkan bagi pemerintah daerah maupun kepada PNS yang saat ini menduduki jabatan fungsional. Perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh regulasi ini tentunya harus juga dipersiapkan, baik kita harus nanti menyiapkan bagaimana tata kelola terkait dengan penilaian kinerja dari jabatan fungsional. Yang mana dalam hal ini atasan langsung punya peranan penting nanti mengkonversi bagaimana dari kinerja, ya, penilaian kinerja jabatan fungsional itu ke dalam angka kredit. Dan yang perlu kita pahami di sini bahwa di Provinsi Jawa Timur pengangkatan jabatan fungsional itu juga ditentukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dimiliki oleh PNS. PNS dapat berpindah jabatan dari pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan fungsional berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja. Di Provinsi Jawa Timur terkait dengan pola karir ini, ada pola karir secara horizontal, ada pola karir secara vertikal, ada pola karir secara diagonal. Nah, ini tentunya memberikan kesempatan kepada ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai sedini mungkin untuk mendesain dirinya. Apakah yang saat ini mereka ada di jabatan struktural nantinya bisa berpindah ke jabatan fungsional mulai pola karir secara diagonal, atau sebaliknya yang di jabatan fungsional mereka juga bisa nanti menduduki jabatan struktural. Nah, ini tentunya fleksibilitas karir ini sudah didesain di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentunya harus nanti memperhatikan bagaimana persyaratan dan kaidah-kaidah di dalam proses perpindahan jabatan tersebut. Bapak Ibu sekalian, yang perlu juga kita pahami dalam perspektif pengembangan jabatan fungsional ini, dalam data yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, saat ini ada kecenderungan bahwa jabatan fungsional saat ini menjadi pilihan atau bahkan bisa dikatakan menjadi primadona baru di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan banyaknya perpindahan jabatan dari jabatan pelaksana ke fungsional maupun dari jabatan struktural ke fungsional. Karena hal ini tidak terlepas bagaimana kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memberikan penghargaan kepada jabatan fungsional terkait dengan penghasilannya yang disetarakan dengan jabatan struktural. Nah, ini menjadi pendorong
karir dari teman-teman di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, baik yang ada di jabatan pelaksana maupun di jabatan struktural, untuk mereka tidak hanya menjadikan jabatan fungsional itu jabatan alternatif, tetapi menjadi jabatan utama di dalam nanti menentukan karirnya. Perspektif pengembangan jabatan fungsional ini bisa kita lihat bahwa di dalam struktur organisasi bahwa kedudukan jabatan fungsional ini jelas di dalam organisasi. Yang kedua, jabatan fungsional ini tugasnya sangat jelas, yaitu ada butir-butir kegiatan yang sebagaimana diatur di Permenpan di dalam jabatan fungsional masing-masing. Kemandirian di dalam tugasnya diakui, kepangkatan tidak terbatas pada jenjang pendidikan, seperti halnya jabatan pelaksana. Untuk kenaikan pangkat bisa melampaui pangkatan atasan langsungnya, tidak perlu ujian dinas untuk setiap kenaikan golongan, sepanjang terpenuhi angka kreditnya yang dipersyaratkan, yang bersangkutan bisa naik paling cepat 2 tahun, memiliki kelas jabatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jabatan pelaksana. Nah, tentunya dengan perspektif jabatan yang fungsional yang seperti ini, dan dikaitkan dengan arah dinamika kebijakan dari Menpan RB, yang mana di dalam proses pemberian alokasi formasi, baik itu melalui CPNS maupun P3K, yang lebih condong memberikan jabatan fungsional daripada jabatan pelaksana. Nah, ini menjadi sebuah hal yang harus kita cermati bersama, bahwa ke depan supaya jabatan fungsional ini memiliki fungsi yang dikuatkan di dalam struktur organisasi, hendaknya nanti di dalam struktur kelembagaan atau struktur organisasi itu ke depan jabatan fungsional adalah bagian di dalam struktur itu yang diperjelas, antara garisnya tidak lagi garis yang secara struktur ke bawahnya itu tidak hanya seperti garis koordinati, tetapi juga menjadi bagian di dalam struktur itu. Sehingga apa? Antara jabatan struktural, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana nanti adalah sebagai jabatan yang sangat penting di dalam organisasi. Dan ke depan di dalam struktur organisasi itu nanti juga perlu diperjelas jabatan-jabatan fungsional apa saja yang berdasarkan tusi dari organisasi itu, jabatan rukun-rukun jabatan fungsional yang bisa diimplementasikan di organisasi tersebut. Sehingga jabatan fungsional nanti ke depannya punya peranan yang sangat strategis di dalam proses pencapaian kinerja dari organisasi. Yang selanjutnya yang bisa kami sampaikan, kebetulan kami juga saat ini, mohon maaf apabila saluran lagi terputus, kami saat ini juga lagi di Jakarta menghadiri undangan dari tadi yang disampaikan Pak Herman. Ada acara pemberian alokasi formasi untuk P3K dan CPNS. Nah, di Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian, jabatan fungsional yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai ini sebanyak 130 jabatan fungsional. Nah, di saat ini yang sudah mendapatkan penetapan dari Kementerian RB itu kurang lebih sebanyak 109 jabatan fungsional, dan tinggal 19 jabatan fungsional yang nanti akan kita selesaikan di tahun 2023. Sehingga apa? Kalau semua jabatan fungsional sebanyak 130 jabatan fungsional yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini sudah mendapatkan penetapan formasinya dari Menpan, maka kepastian karir dan jaminan karir bagi teman-teman yang saat ini menduduki jabatan fungsional itu nanti akan terjamin.
Nah, ini adalah bagian dari ikhtiar kami di BKD Provinsi Jawa Timur ingin memastikan bahwa teman-teman jabatan fungsional nanti ke depannya mereka ketika nanti naik jabatan, naik jenjang jabatannya nanti tidak akan terganggu. Ini adalah sebagai upaya yang kami lakukan. Dan yang perlu juga dipahami dengan perubahan tadi jabatan fungsional yang berdasarkan Permenpan nomor 1 tahun 2023 yang terus per KBKN nomor 3 per KBKN nomor 4 tahun 2023. Kedepannya tentunya kita mengharapkan bahwa teman-teman yang ada di jabatan fungsional ini tidak lagi disibukkan untuk mengumpulkan angka kredit, tapi kedepannya teman-teman jabatan fungsional ini harus disibukkan bagaimana memberikan kontribusi kinerja kepada organisasi sehingga organisasi itu nanti bisa mencapai target kerja yang telah ditetapkan di dalam 1 tahun. Nah, perspektif ini tentunya nanti tidak hanya harus dipahami oleh teman-teman yang saat ini ada di jabatan fungsional, tetapi juga atasan langsung dan pimpinan organisasi. Bagaimana nanti memperlakukan teman-teman jabatan fungsional ini di dalam mendukung mencapai kinerja yang di dalam organisasi. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional. Jadi calon PNS dari formasi jabatan fungsional setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 tahun, ini wajib diangkat dalam jabatan fungsional. Dalam hal PNS yang bersangkutan ini belum diangkat dalam jabatan fungsional sesuai dengan formasi yang dilamar, maka PNS yang bersangkutan tidak diberikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai diangkat dalam jabatan fungsionalnya. Pengangkatan dalam jabatan fungsional ini dibuktikan dengan SK pengangkatan pertama dalam jabatan fungsionalnya yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Dan dalam hal terdapat di Provinsi Jawa Timur, dalam hal terdapat PNS mutasi masuk ke pemerintah provinsi dengan kebutuhan jabatan fungsional yang belum diangkat dalam jabatan fungsional, sampai dengan keputusan tentang mutasi tersebut ditetapkan, maka pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional menjadi kewenangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentunya ini didasarkan pada formasi kebutuhan yang jabatan fungsional yang ada di Provinsi Jawa Timur dengan memperhatikan aspek kualifikasi dan kompetensi dari jabatan fungsional yang mutasi ke di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan berkaitan dengan perpindahan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional, tentunya dalam hal ini kita berkaitan dengan perpindahan dari jabatan lain ini, kita harus memenuhi ketentuan yang sebagaimana diatur di dalam Permenpan nomor 1 tahun 2023 dan per KBKN nomor 3 tahun 2023. Nah, perpindahan sebagaimana yang disampaikan di atas, misalnya ini pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama ini diangkat ke dalam JF jabatan ahli utama. Pejabat administrator ini setingkat dengan ahli madya. Pejabat pengawas dalam JF ahli muda dan jabatan pelaksana ke dalam JF keterampilan atau JF keahlian sebagaimana tadi yang sudah dikupas dan dijelaskan secara jelas oleh Pak Herman maupun oleh Bu Sri. Sedangkan di kebijakan di pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan persyaratan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain ditetapkan paling tinggi berusia 53 tahun itu JF ahli pertama, ahli muda dan JF kategori keterampilan. Usia 55 tahun itu
untuk ahli JF, ahli madya, sedangkan 58 tahun untuk JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki JPT. Ini berdasarkan diatur pengaturan secara khusus berdasarkan Pergub nomor 14 tahun 2023. Khusus untuk yang perpindahan JF ini ditentukan usianya maksimal 58 tahun dan dapat dipertimbangkan usianya lebih apabila secara keahlian dan kompetensinya dibuktikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penyesuaian dalam jabatan. Pengangkatan dalam jabatan fungsional ini tentunya melalui penyesuaian yang dilaksanakan untuk penetapan JF baru, perubahan ruang lingkup tugas JF, dan kebutuhan mendesak sesuai dengan prioritas strategi instansi atau nasional. Khusus bagi PNS Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya menduduki jabatan pelaksana, pengangkatan dalam jabatan fungsionalnya melalui penyesuaian diperbolehkan hanya JF ahli madya. Ini sudah diatur dalam pasal 24 ayat 5 Pergub nomor 14 tahun 2023. Pengangkatan dalam JF melalui penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan jabatan fungsional untuk jabatan-jabatan yang akan diduduki dan dibuktikan dengan keputusan penetapan pengangkatan JF melalui penyesuaian yang ditetapkan oleh Menpan RB. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi yang kita dorong di sini, termasuk di webinar ini, kami juga mengharapkan dari tadi ada 19 jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang belum mendapatkan penetapan formasinya dari Menpan, ini kita dorong untuk segera kita selesaikan di tahun 2023. Tujuannya apa? Dengan penetapan formasi ini seperti yang kami sampaikan untuk memberikan kepastian karir. Kalau sudah mendapatkan penetapan dari Menpan ini, fungsinya nanti tidak hanya untuk perencanaan kebutuhan, tetapi juga untuk nanti mengisi melalui bagaimana pengembangan kompetensi, bagaimana nanti peningkatan jenjang jabatan dari jabatan fungsional. Kalau formasinya ini sudah terjamin, maka teman-teman di jabatan fungsional tinggal nanti merancang dirinya, mendesain dirinya, bagaimana nanti dia akan mencapai kenaikan karir yang akan dicapai dengan jaminan formasi itu sudah mendapatkan penetapan dari Menpan RB. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan promosi kenaikan jabatan fungsional. Jadi berkaitan dengan promosi kenaikan jenjang jabatan fungsional ini, tentu kata kuncinya adalah tersedianya kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki dan dibuktikan dengan rekomendasi formasi dari instansi pembina jabatan fungsional. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Herman, Bu Sri, bahwa sebelum mendapatkan penetapan formasi dari Menpan, itu teman-teman yang akan naik jabatan atau yang akan menduduki jabatan fungsional itu harus dibuktikan ada rekomendasi formasi dari instansi pembina jabatan fungsional. Nah, instansi pembina jabatan fungsional ini sangat banyak, tentunya nanti teman-teman yang jabatan yang akan menduduki jabatan fungsional maupun akan naik jabatan di jabatan fungsional untuk dilakukan cek masing-masing di OPD-nya, apakah jabatan fungsional yang di instansi tersebut sudah mendapatkan rekomendasi maupun penetapan formasi dari Menpan. Bagi pejabat fungsional jenjang ahli madya yang akan naik ke jenjang ahli utama harus melampirkan rekomendasi atau persetujuan usulan kebutuhan jabatan fungsional jenjang ahli utama yang ditetapkan oleh Kementerian Menpan RB.
Nah, kenaikan jenjang jabatan fungsional satu tingkat lebih tinggi ini dilakukan dengan ketentuan satu, terdapat ketersediaan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki. Yang kedua, paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir, memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi. Setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS, tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi. Ini adalah syarat-syarat kenaikan jenjang jabatan fungsional. Dan selanjutnya adalah berkaitan uji kompetensi. Untuk uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang akan diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain maupun yang akan diangkat melalui penyesuaian naik jenjang jabatan yang setingkat lebih tinggi, ini pelaksanaan uji kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemprov Jatim yang akan diangkat melalui mekanisme perpindahan dari jabatan lain maupun penyesuaian harus melalui tahapan mengikuti dan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh tim penguji kompetensi provinsi. Jadi sebelum mengikuti uji kompetensi yang dilakukan oleh instansi pembina, ini khusus bagi yang perpindahan dari jabatan lain maupun yang naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, kebijakan di Provinsi Jawa Timur harus melalui lulus uji kompetensi bagi PNS di lingkungan Pemprov Jatim, dan ini nanti uji kompetensinya dilakukan oleh tim penguji kompetensi provinsi yang ada di BKD Provinsi Jawa Timur. Tim penguji kompetensi ini dimaksud dari pejabat fungsional, yaitu dari asesor, sumber daya manusia, aparatur, maupun dari pejabat administrasi atau pejabat pimpinan tinggi. Ini disesuaikan dengan jenjang jabatan yang nanti akan diduduki. Hasil penilaian dari pra uji kompetensi ini, sebagaimana yang ada di poin 2 tadi, digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam pengajuan usulan calon peserta uji kompetensi kepada instansi pembina. Ini adalah kita ingin bahwa jabatan fungsional yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, kita ingin memastikan bahwa yang bersangkutan nanti untuk naik jabatan fungsional yang lebih tinggi, mereka memang memiliki syarat kompetensi, syarat kualifikasi, kinerja, dan yang akan menduduki jabatan ini dipastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang profesional di dalam menduduki jabatan fungsional tersebut. Pemberhentian dari jabatan fungsional ini tadi juga sudah disampaikan. Yang pertama adalah mengundurkan diri dari fungsional, diberhentikan sementara sebagai PNS, menjalani cuti di luar tanggungan negara, menjalankan tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator maupun jabatan pengawas, dan tidak memenuhi syarat jabatan. Sedangkan yang pemberhentian dari jabatan fungsional, yang pertama, pengunduran diri dari jabatan fungsional ini wajib disampaikan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian dengan menyertakan alasan secara pribadi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas sebagai jabatan fungsional. Yang dua, pemberhentian dari jabatan fungsional ini tidak memenuhi persyaratan jabatan dapat dipertimbangkan dalam hal yang pertama, predikat kinerja tahunan bagi pejabat fungsional kurang atau sangat kurang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan selama 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Yang kedua, tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan dalam jabatan fungsional yang diduduki. Dan yang ketiga, terhadap pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatan fungsionalnya karena mengundurkan diri dari jabatan atau karena tidak memenuhi persyaratan jabatan, terlebih dahulu dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Yang keempat, terkait dengan pemberhentian dari jabatan fungsional, pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada poin 3 tidak dapat diangkat kembali dalam JF yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, pemberhentian dari jabatan fungsional baik karena mengundurkan diri dan dari jabatan fungsionalnya maupun karena tidak memenuhi persyaratan JF akan mengakibatkan peralihan jabatan fungsional itu ke jabatan pelaksana. Ini adalah kebijakan-kebijakan yang di lingkup pemerintah Provinsi Jawa Timur di dalam Pergub Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional nomor 14 tahun 2023. Pengangkatan kembali ke dalam jabatan fungsional adalah pejabat fungsional yang diberhentikan dari jabatan fungsional di luar karena sesuai dengan mengundurkan diri dari jabatan atau tidak memenuhi persyaratan jabatan dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila ketersediaan formasi. Jadi apabila masih ada ketersediaan formasinya, yang bersangkutan nanti bisa didudukkan ke dalam jabatan fungsional tersebut. Yang kedua, PNS mutasi masuk ke pemerintah Provinsi Jawa Timur yang pada instansi lama telah diangkat dalam jabatan fungsionalnya, maka harus diusulkan untuk diangkat kembali dalam jabatan fungsionalnya dengan mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan jabatan. Yang ketiga, pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada poin 2 diusulkan paling lama 30 hari kerja sejak PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas baru di instansi tersebut. Dan yang keempat, PNS sebagaimana dimaksud pada poin 3 tidak diperbolehkan mengikuti kenaikan pangkat reguler. Yang selanjutnya adalah terkait dengan pembinaan karir jabatan fungsional. Kita pahami bersama bahwa peningkatan kompetensi itu adalah bagian dari hak PNS yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Maka kita juga ingin bahwa pembinaan karir dan peningkatan kompetensi ini juga harus menjadi atensi bagi instansi maupun instansi pembina dari jabatan fungsional tersebut. Di Pergub nomor 14 tahun 2023 ini kita sampaikan bahwa setiap kepala perangkat daerah wajib untuk melakukan pembinaan karir secara optimal terhadap pejabat fungsional di lingkungannya. Dan ini kami ingin menekankan, ini juga sebagai upaya bagaimana kita meningkatkan kompetensi dari jabatan fungsional dan juga sebagai perhatian untuk memastikan bahwa karir-karir jabatan fungsional yang diampu oleh teman-teman kita, yaitu ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Pembinaan karir sebagaimana yang dilakukan, yang pertama adalah menempatkan pejabat fungsional sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Yang kedua, menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan atas dasar jabatan fungsional. Jadi kami ingin juga memastikan bahwa di samping pengembangan kompetensi itu dilakukan oleh BPSM, instansi tempat bekerjanya pejabat fungsional ini juga menganggarkan untuk anggaran pendidikan dan pelatihan, ya, pelatihan dasar bagi jabatan fungsional tersebut. Yang ketiga, mengusulkan kenaikan jenjang jabatan terlebih dahulu untuk kemudian diusulkan kenaikan pangkatnya apabila telah memenuhi persyaratan teknis. Yang keempat, di dalam hal terdapat kebutuhan namun belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan,
pejabat fungsional yang telah memenuhi angka kredit dan telah lulus uji kom dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi, dan memfasilitasi setiap kegiatan pejabat fungsional secara profesional dan proporsional sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan jenjangnya. Nah, kebijakan pembinaan karir jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini, yang pertama, pejabat fungsional tidak diperbolehkan mengikuti KB secara reguler kecuali dalam masa tugas belajar. Yang kedua, memenuhi formasi jabatan fungsional yang telah ditetapkan, maka PNS yang telah dipersiapkan untuk menduduki jabatan fungsional tidak diperkenalkan beralih ke jabatan pelaksana. Yang ketiga, apabila terdapat pejabat fungsional yang sudah terlanjur ditempatkan di bidang administratif, agar segera dikembalikan sesuai dengan formasinya. Ini adalah bentuk pengaturan-pengaturan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jangan sampai nanti teman-teman yang saat ini menduduki jabatan fungsional tetapi tidak menjalankan fungsinya sebagai pejabat fungsional, tapi menjalankan fungsinya sebagai administrasi, tempatkan di administrasi. Perangkat daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditunjuk sebagai institusi pembina di tingkat provinsi bertanggung jawab atas pembinaan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini misalkan BKD Provinsi Jawa Timur ini adalah sebagai instansi pembina jabatan fungsional analis SDM, asesor, dan sebagainya. Nah, ini tentunya sebagai instansi pembina juga harus memikirkan terkait dengan keberlangsungan dan karir, jenjang karir dari jabatan fungsional tersebut maupun berkaitan dengan pengembangan kompetensinya. Penunjukan instansi pembina provinsi ini sebagaimana disampaikan tadi didasarkan pada kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dengan jabatan fungsional yang ada. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait bagaimana kebijakan pembinaan jabatan fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan kami kembalikan lagi kepada moderator Mbak Adisti karena terkait dengan capaian kinerja angka kredit dan kenaikan pangkat tadi sudah dijelaskan secara seksama, secara detail, secara jelas oleh Bu Sri, ya, oleh Bu Sri, dan setelah kebijakan tadi oleh Pak Herman. Terima kasih, kami kembalikan lagi kepada moderator Mbak Adisti.